saya dari Fakultas Farmasi, program studi S1 Farmasi semester 2 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stabilitas obat. Jangan di skip ya, lebih baik di komen, like, and subscribe karena itu gratis. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada definisi stabilitas obat, di mana definisi stabilitas itu sendiri adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasinya yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kekuatan kualitasnya, dan kemurniannya. Nah, sedangkan instabilitas obat dapat menyebabkan yang pertama itu perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau bioavailabilitas. Nah, yang kedua itu ada perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. Nah, yang ketiga itu menyebabkan kegagalan produk yang bisa dibaca di sini. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama itu faktor lingkungan, ada temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, dan kelembapan. Nah, yang kedua ada obat atau eksipien di dalam sediaan. Itu ada ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. Yang ketiga ada kontaminasi mikroba, dan yang keempat kontaminasi logam tertinggal, dan yang terakhir yang kelima pembersihan dari wadah. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Ingat ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis stabilitas. Yang pertama ada stabilitas fisika, yang kedua ada kimia, dan yang ketiga adalah mikrobiologi. Pasti kalian penasaran kan, apa sih itu stabilitas fisika, apa sih itu stabilitas kimia, dan apa sih itu stabilitas mikrobiologi. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Jadi, stabilitas fisika itu menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, dan ukuran partikel. Nah, hal ini penting karena mempengaruhi yang pertama itu estetika farmaseutik atau yang kita sering dengar dengan pharmaceutical elegance, dan yang kedua keseragaman kandungan obat, dan yang terakhir yang ketiga ada laju pelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika. Yang pertama ada pembentukan polimorf dan hidrat. Yang kedua ada hilangnya keseragaman, yaitu ada vaporisasi atau sublimasi dan absorpsi obat. Yang ketiga ada hilangnya estetika yang mencakup dalam wadah luntur, wadah sobek atau pecah. Contoh stabilitas fisika pada formulasinya ada larutan oral, dan kemungkinan masalah instabilitas fisika pada larutan oral itu ada kehilangan rasa, perubahan rasa, adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik, kehilangan warna, pengendapan, dan perubahan warna. Dan efeknya itu adalah perubahan bau atau rasa. Contoh yang kedua adalah larutan parenteral, dan kemungkinan masalah instabilitas fisika ada perubahan warna karena reaksi fotokimia atau oksidasi. Yang kedua adanya endapan karena interaksi dengan wadah atau tutupnya. Yang ketiga adanya whiskers atau cambang. Yang keempat ada clouds atau langit-langit karena adanya perubahan kimia dan bentuk asli dari larutan jenuh. Sedangkan efeknya itu ada perubahan penampilan dan bioavailabilitas. Ketiga itu adalah suspensi, dan kemungkinan masalah instabilitas fisikanya itu yang pertama ada pengendapan, yang kedua checking, yang ketiga pertumbuhan kristal, dan efeknya itu ada kehilangan keseragaman kandungan obat, dan yang kedua loss of elegance.
Berikut ini juga termasuk dari contoh-contoh stabilitas fisika. Nah, stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia. Yang pertama, hilangnya bahan aktif. Yang kedua, hilangnya pharmaceutical elegance, yang seperti timbul bau yang tidak enak, perubahan warna, dan problema rasa. Yang ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi. Yang pertama ada hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisah oleh air, dan beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis. Tipe obatnya itu ada ester, contohnya aspirin, alkaloids, dan laktonas, itu contohnya ada pilokarpin dan spironolakton. Dan ini juga merupakan gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis. Mekanisme degradasi yang kedua ada oksidasi. Oksidasi adalah senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Dan berikut ada beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi. Dan mekanisme degradasi yang ketiga ada fotolisis. Fotolisis berarti dekomposisi oleh cahaya. Misal, sodium nitroprusid yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Dan jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidaknya 1 tahun. Dan jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Mekanisme degradasi fotolisis bisa dicegah dengan yang pertama, kemasan yang cocok dalam botol berwarna, yang kedua, outer kardus, dan yang ketiga, aluminium foil. Degradasi obat yang pertama ada solvolisis, yang kedua ada oksidasi, yang ketiga ada fotolisis, yang keempat ada pirolisis, yang kelima ada dehidrasi, yang keenam ada rasemisasi, yang ketujuh ada hidrasi, dan ke-8 ada dekarboksilasi, yang ke-9 ada inkompatibilitas, dan yang ke-10 ada rearrangement. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada pH. Faktor yang kedua ada kompleksasi. Nah, yang ketiga ada surfaktan. Yang keempat ada keberadaan logam berat, dan faktor yang kelima ada cahaya dan kelembapan. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada yang pertama obat-obat injeksi, yang kedua produk obat mata, yang ketiga produk kosmetika, yang keempat ada alat-alat bedah. Berikut adalah sumber-sumber kontaminasi mikroba.
Nah, ini tips untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan. Yang pertama itu merancang wadah yang sesuai. Yang kedua, biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. Yang ketiga, menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. Dan yang keempat, menambah sesuatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Nih, berikut pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi. Pengemasan dan stabilitas. Yang pertama ada wadah, yang kedua ada kaca, yang ketiga ada plastik, yang keempat ada logam, dan yang kelima, yang terakhir ada karet. Nah, ini dia kesimpulan dari materi stabilitas obat. Nah, itu dia penjelasan mengenai stabilitas obat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat.